Di lingkungan kampus yang ramai, di mana efisiensi dan transparansi menjadi hal yang terpenting. Bayangkan sebuah solusi yang dirancang untuk memperlancar proses peminjaman dengan lancar. Memperkenalkan Loan Hub, gerbang Anda menuju pengelolaan pinjaman peralatan kampus yang sederhana dan transparan. Loan Hub mendukung kelancaran berbagai kegiatan kampus, membantu menciptakan sistem yang modern dan praktis untuk mendukung produktivitas mahasiswa. Perkenalkan, saya anggota tim Loan Hub bernama Topan Bagus Prasetyo dengan NIM 23151101032. Perkenalkan, saya anggota tim Loan Hub bernama Imadi Krisna Satya Utama dengan NIM 23151011034. Perkenalkan, saya anggota tim Lonhub bernama Joseph Alois Rajingar Rasugian dengan NIM 2315101031. Perkenalkan, saya anggota tim Lonhub bernama Ida Bagustan Endra Putra Sentanu dengan NIM 23151101055 kait ruang lingkup proyek. Jadi yang pertama itu ada pengelolaan data barang. Lonhub memungkinkan pencatatan dan pengelolaan data barang secara digital, termasuk deskripsi, jumlah, dan status ketersediaannya. Sistem ini itu memastikan inventaris barang terorganisir dan mudah diakses. Lalu yang kedua itu ada manajemen pengguna. Jadi aplikasi ini itu menyediakan fitur pengelolaan akun pengguna, baik untuk peminjam maupun juga pengelola. Setiap pengguna memiliki akses sesuai perannya untuk memastikan sistem tetap aman dan transparan. Lalu yang ketiga ada pencatatan keterlambatan. Lonhub mencatat dan memonitor keterlambatan pengembalian barang secara otomatis sehingga mempermudah tindak lanjut dan menjaga kedisiplinan peminjam. Lalu yang keempat ada proses peminjam dan pengembalian. Proses peminjam dan pengembalian barang dilakukan melalui aplikasi dengan langkah yang jelas dan terstruktur, meminimalkan kesalahan dan mempersingkat waktu administrasi. Lalu yang kelima laporan penggunaan barang. Jadi Lonhub menyediakan laporan lengkap tentang penggunaan barang seperti frekuensi peminjaman dan data pengguna. Laporan ini membantu pengelola dalam evaluasi dan pengambilan keputusan terkait barang inventaris. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Yang pertama, Java dan OOP. Lonhub dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan prinsip Object Oriented Programming atau OOP. Pendekatan ini memastikan modularitas dalam pengembangan, sehingga aplikasi lebih mudah dipelihara dan memiliki forma yang optimal. Kedua, ada NetBeans IDE. Lonhub dibuat menggunakan NetBeans, sebuah IDE yang lengkap dengan berbagai fitur seperti editor visual, integrasi dengan MySQL, dan debugger. IDE ini membantu pengembangan, mempercepat proses pengembangan dan debugging aplikasi. Ketiga ada user interface. Antarmuka pengguna dibangun menggunakan JavaFX atau Swing dengan fokus pada desain yang ramah pengguna atau user friendly. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman navigasi yang mudah dan intuitif. Yang keempat ada JDBC integration. Lonhub memanfaatkan JDBC atau Java Database Connectivity untuk menghubungkan aplikasi dengan MySQL. Integrasi ini memungkinkan pengelolaan data seperti barang, pengguna, dan transaksi peminjaman. Yang kelima ada MySQL Database. Database MySQL digunakan untuk menyimpan dan mengelola data barang, pengguna, serta transaksi peminjaman. Sistem database ini memastikan data tersimpan dengan aman dan terstruktur. Yang keenam ada GitHub. Seluruh code dan dokumentasi proyek disimpan di GitHub. Platform ini memfasilitasi kolaborasi pengembangan melalui fitur seperti commit log, issue tracker, dan dokumentasi yang terorganisir. Selanjutnya ada ilustrasi sistem. Yang pertama, mahasiswa mendaftar ke aplikasi. Ini pengguna atau mahasiswa perlu membuat akun terlebih dahulu untuk mengakses sistem Lonhub. Yang kedua, menentukan tanggal yang sesuai. Setelah masuk ke aplikasi, pengguna dapat memilih tanggal peminjaman yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, memilih barang yang tersedia lalu dipinjam. Pengguna dapat melihat daftar barang yang tersedia lalu memilih barang yang akan dipinjam melalui aplikasi. Keempat, sistem mencatat data peminjam termasuk barang yang dipinjam, tanggal dipinjam, dan pengguna akan secara otomatis tercatat di sistem. Yang kelima, status barang akan update secara otomatis setelah proses peminjaman selesai. Terus barang akan diperbarui dalam sistem sehingga pengelola dan pengguna lain dapat melihat ketersediaan barang secara real time. Yang keenam, jika terjadi keterlambatan, sistem akan mencatat kejadian tersebut.
Apabila barang tidak dikembalikan sesuai jadwalnya, sistem secara otomatis mencatat keterlambatan untuk keperluan tindak lanjut. Yang ketujuh, semua data peminjam disimpan dalam database. Seluruh data terkait peminjaman disimpan secara aman di database MySQL, termasuk detail barang, pengguna, dan status peminjaman. Yang kedelapan, yang terakhir, pengurus dapat mengakses data kapan saja untuk laporan dan evaluasi. Data yang tersimpan dapat diakses oleh pengurus kapan saja untuk membuat laporan atau mengevaluasi penggunaan barang, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih transparan dan efisien. Nah, yang selanjutnya adalah implementasi OOP dalam aplikasi LoanHub ini. Yang pertama ada encapsulation. Dalam aplikasi ini, encapsulation diterapkan secara menyeluruh untuk melindungi data sensitif seperti informasi member dan transaksi. Contohnya, kelas member memiliki atribut private untuk ID, nama, dan password yang hanya bisa diakses melalui metode publik. Ini mencegah manipulasi langsung data member dan memastikan validasi data selalu dilakukan sebelum perubahan. Pendekatan ini sangat penting untuk keamanan sistem peminjaman, terutama karena melibatkan data pribadi, pengguna, dan catatan transaksi. Yang kedua, itu ada inheritance. Konsep inheritance terlihat jelas dalam hubungan antar kelas transaksi dan transaksi pengembalian. Transaksi pengembalian mewarisi semua fitur dasar transaksi sambil menambahkan fungsionalitas khusus untuk pengembalian barang dan penghitungan denda. Pewarisan ini memungkinkan kode yang efisien dan mudah di-maintain karena tidak perlu menulis ulang logika dasar transaksi. Saat ada perubahan pada proses transaksi dasar, perubahan tersebut langsung terefleksikan di sistem pengembalian. Yang ketiga itu ada abstraction. Abstraksi dalam aplikasi ditunjukkan melalui cara kita menyembunyikan kompleksitas sistem dari pengguna. Lihat, misalnya Transaction Sequence Generator. Komponen ini menangani pembuatan ID transaksi yang rumit dengan mempertimbangkan tanggal dan sequence. Tapi pengguna cukup memanggil satu metode untuk mendapatkan ID. Begitu juga dengan proses peminjaman dan pengembalian, di mana detail teknis seperti validasi database dan update status disembunyikan di balik metode-metode yang mudah dipahami. Selanjutnya, polymorphism. Jadi, polymorphism ini memungkinkan fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis transaksi. Seperti contoh di transaksi pengembalian, ini mengimplementasikan beberapa metode secara berbeda dari kelas induknya, seperti proses validasi dan perhitungan denda. Ini juga memungkinkan sistem menangani transaksi pengembalian dengan cara yang berbeda, namun tetap menggunakan interface yang konsisten. Pendekatan ini membuat sistem mudah diperluas untuk jenis transaksi baru di masa depan tanpa mengubah struktur dasar aplikasi. Baik, di sini saya berkesempatan untuk melakukan demonstrasi aplikasi sebagai perwakilan dari tim LoanHub. Di sini bisa kita lihat bahwa aplikasi LoanHub sudah berhasil menjadi aplikasi desktop. Jadi di sini kita tidak perlu lagi membuka aplikasi NetBeans untuk menjalankan aplikasinya. Di sini kita hanya tinggal klik. Sebelum kita login, kita coba register dulu. Kita coba register, memasukkan NIM, lalu kontak, nomor HP, lalu membuat password. Nah, jadi jika kita sudah terdaftar atau kita salah mengetikkan NIM dan tercatat bahwa NIM itu sudah terdaftar, jadi kita tidak dapat melakukan registrasi. Dengan begitu, coba kita melakukan registrasi ulang dengan data yang berbeda. Irawan 231 510 1036. Kita coba register. Nah, jadi jika kita berhasil melakukan registrasi, kita akan mendapatkan ID member secara otomatis. Jadi ID member ini perlu diingat bahwa ID member ini kita perlukan untuk login ke aplikasi LoanHub. Jadi bisa kita catat di sini bahwa 77886. Lalu langsung kita login. 1 2. Kita coba login. Nah, login berhasil. Ketika login berhasil, di sini kita diperlihatkan halaman peminjaman. Di sini kita bisa lihat, selamat datang Yuya Irawan sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Lalu di sini ada tanggal peminjaman, kita bisa bebas menginputkan tanggal peminjaman, lalu tanggal pengembalian, lalu pilihan barang. Mari kita simulasikan peminjaman barangnya. Di sini kita coba melakukan peminjaman barang untuk kebutuhan dokumentasi. Kita meminjam kamera Sony. Di sini juga kita bisa dengan bebas menentukan tanggal peminjaman dan tanggal pengembaliannya. Memory card, kecuali di sini kita melakukan kesalahan input bahwa tanggal peminjaman lebih dulu atau lebih besar dibanding tanggal pengembalian. Jadi ketika kita melakukan kesalahan tersebut, di
Sini dapat pesan error bahwa tanggal pengembalian tidak boleh sebelum tanggal peminjaman. Jadi coba kita perbaiki. 6, 7, kamera Sony, memory card, lalu kita perlu meminjam lensa. Sini tercatat bahwa tanggal peminjamannya beda-beda, tanggal pengembalian juga beda-beda, nama barangnya juga berbeda-beda. Bagaimana jika kita membutuhkan barang tersebut lebih dari satu? Coba kita inputkan dengan lensa 55 200 mm ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena barang lensa 55 200 mm ini hanya ada satu. Jadi karena terdapat barang yang sudah dipinjam dan lensa juga hanya terdapat satu, jadi kita hanya bisa meminjam barang-barang ini saja. Lalu coba kita klik konfirmasi. Ya, transaksi berhasil disimpan. Di sini bisa kita lihat bahwa kita mendapatkan ID transaksi. ID transaksi, nama, tanggal peminjaman yang berbeda-beda, lalu tanggal pengembalian yang berbeda-beda pula, lalu nama barang. Di sini dapat kita pastikan bahwa tim LoanHub berhasil melakukan pengembangan dari revisi yang sebelumnya diminta, bahwa dalam satu ID transaksi terdapat peminjaman barang yang multiple. Di sini kita melakukan 3 peminjaman barang, namun kita hanya mendapatkan satu ID transaksi. Situ lalu kita klik selesai, transaksi berhasil dikonfirmasi. Sebelum itu, sistem berhasil mencatat peminjaman yang kita lakukan. Di sini kita buka database LoanHub, lalu di sini tercatat ID member 77886. Ya, sudah masuk. Lalu perlu diingat bahwa ID transaksi ini kita perlukan nantinya jika kita mengembalikan barang. Lalu kita ke fitur selanjutnya untuk pengembalian barang. Pada pengembalian barang ini diminta untuk menginputkan ID transaksi. Jadi ID transaksi ini di-generate berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal transaksi. Jadi dengan begitu pada tahun 2025 bulan 1 tanggal 7, lalu 3 digit terakhir pada ID transaksi ini di-generate secara otomatis secara berurut. Sini kita cek pastikan ya muncul sesuai dengan apa yang kita pinjam. Bagaimana jika kita melakukan penginputan ID transaksi typo atau mungkin salah menginputkan? Tuh. Jadi jika kita salah menginputkan ID transaksi, tentu transaksi tidak ditemukan atau transaksi tersebut bukan milik Yuya. Coba kita kembalikan. Ya, dapat dilihat bahwa sini sesuai, catat bahwa Yuya harus mengembalikan barang-barang ini sesuai dengan tanggalnya yang kita inputkan. Di sini juga kita memiliki opsi bahwa kita tidak harus mengembalikan semuanya sekaligus atau mengembalikan hanya satu saja. Kita bisa melakukan pengembalian barang secara random sesuai apa yang kita mau atau dalam kondisi barang apa nih yang ingin kita kembalikan terlebih dahulu. Seperti itu mungkin. Coba kita simulasikan bahwa Yuya ingin mengembalikan kamera Sony yang sudah terlambat, lalu lensanya. Kenapa dia belum mengembalikan memory cardnya? Mungkin hasil dokumentasinya belum di backup. Jadi sehingga memory card akan terlambat lagi untuk pengembaliannya. Jadi kita kembalikan kamera Sony dan lensanya. Jadi kita klik konfirmasi, ya barang berhasil dikembalikan. Di sini juga tercatat bahwa kamera Sony terdapat keterlambatan selama 4 hari. Di situ tercatat bahwa Yuya harus membayar denda sebesar 20.000. Saya mengimplementasikan bahwa 1 hari keterlambatan diharuskan untuk denda sebesar Rp5.000. Jadi sistem mencatat bahwa Yuya terlambat 4 hari dalam pengembalian barang kamera Sony. Jadi Yuya harus membayar denda sebesar Rp20.000. Sedangkan lensanya tepat waktu, jadi tidak terdapat denda. Seperti itu. Karena memory cardnya Yuya belum kembalikan, jadi invoice ini hanya mencatat barang-barang apa saja yang Yuya sudah kembalikan. Gitu. Jadi kita klik selesai. Coba kita inputkan sekali lagi ID transaksinya. Cari 2501. Nah, jika kita typo, nah, sini jika kita inputkan kembali ID transaksi, ketika kita ingin mengembalikan barang, hanya tersisa memory cardnya.
karena hanya memory card yang belum dikembalikan. Begitu. Mungkin sekian demo aplikasi LoanHub dari saya. Jadi kesimpulannya, pengembangan aplikasi ini itu juga bertujuan untuk menghadirkan sistem yang efisien, transparan, dan mudah diakses. Yang pada akhirnya aplikasi ini tuh akan menjadi solusi yang efektif di lingkungan kampus, di mana mahasiswa seringkali membutuhkan berbagai peralatan dan barang untuk mendukung kegiatan organisasi dan acara mereka. Proses peminjaman yang sebelumnya rumit dan memakan waktu kini dapat dikelola dengan lebih efisien dan juga transparan, mengatasi kebutuhan yang mendesak dari para fungsionaris organisasi mahasiswa untuk sistem peminjaman barang yang lebih baik. Dengan LoanHub, kami tidak hanya akan merevolusi cara organisasi kampus mengelola kebutuhan pinjaman mereka, Kami menetapkan standar baru untuk efisiensi dan transparansi dalam operasi kampus. LoanHub adalah pelopor dalam mengubah cara mahasiswa dan organisasi berinteraksi dengan manajemen pinjaman. LoanHub, tempat peminjaman bertemu dengan kesederhanaan. Terima kasih.